بيان مهجع الرشاد وأمد أبواب النهى ورسم سمس البيان في صدور العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ورب تمم بالخير. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Pada saat ini kita bisa hadir dalam keadaan walafiat menunaikan kewajiban Allah secara berjamaah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita ikhlas sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya kita di sini adalah duduk yang ibadah, maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat iktikaf bersama nawaitul iktikaf pada Masjid Sunnatullah taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih kurban yang saya ambil dari kitab Syarah Al-Ghayat wa Taqrib karangan Imam Abi Syuja'. Kalau dalam di pesantren kitabnya Al-Bajuri yang memiliki tajwid. Al-Ghayat wa Taqrib ini sebuah matan kitab yang tipis kemudian disyarah oleh Al-Qadhi Abi Syuja'. Di sebuah syarah itu nanti dia membahas rinci lagi. Kalau matan itu singkat ya, disyarah dengan kitab Al-Bajuri. Kita fikih ada kitab Fathul Mu'in, ada nama kitab Safinatun Najah, ada nama kitab Al-Ghayat wa Taqrib. Banyak kalau kitab di itu dulu namanya Urut Melayu. Situ ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. Kita pada malam ini membahas kitab Abi Syuja' Syarah Al-Ghayat wa Taqrib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun fil udhiyyati wal udhiyyatu sunnatun mu'akkadah. Kita menyebutkan menjelaskan sebuah pasal tentang kurban udhiyyah. Jadi udhiyyah ini artinya binatang kurban. Makanya hari raya itu besok disebut Aidul Adha. Adha itu artinya binatang kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum berkurban itu Bapak Ibu hukumnya sunnah yang dikuatkan menurut jumhurul ulama. Kalau disebut jumhurul ulama, pendapat imam itu ada 4. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab ini, 3 dari pendapat Imam kami mengatakan berpendapat bahwa hukum kurban itu sunnah yang dikuatkan. Adapun Imam Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Tapi ingat, menurut Imam Abu Hanifah ada 2 istilah, wajib dengan fardu itu beda. Macam bedanya itu di mazhab Hanafi. Tapi di 3 ulama lain berpendapat bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad. Sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Jadi tidak wajib. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau perintah amalan itu wajib, maka sebaliknya orang yang meninggalkan kewajib jadi hukum haram. Contoh, hukum salat itu apa hukumnya? Salat 5 waktu ini wajib. Orang yang tak salat haram. Kenapa bisa haram Ustaz? Karena perintah wajib. Orang yang puasa wajib puasa, ketika dia tidak puasa tanpa ada uzur menurut fikih syariat, maka hukumnya haram dia tak puasa. Maka kalau kita puasa wajib, ketika kita siang hari ada orang menawarkan makan itu haram hukumnya. Kenapa bisa makan ini
meninggalkannya jadi haram. Tapi kan kewajiban itu kalau misalkan haji ada kriteria baru haji. Maka saya pernah ditanya, Ustaz, sah nggak wajib, sah nggak wajib orang haji minjem duit? Sah, karena salah satu tidak ada syarat sah wajib haji itu harus duit sendiri, tidak. Yang penting dia pergi haji. Ketika haji menjalankan syarat dan rukun haji, jawabannya sah. Tapi masalah dari mana duit haji itu tidak dibahas lagi. Karena begini, orang yang wajib haji dengan hal-hal yang ada dalam wajiban haji beda. Orang kan berangkat haji jadi wajib jika mampu. Nah, setelah dia dapat perintah dari mana, kemudian dia menjalankan syarat mana sekali, ya dia bisa. Nanti duitnya tidak halal, jadi sunnah muakkadah hukum kurban. Tapi di sini sunnah muakkadah di sini adalah sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Nah, ini harus dicatat betul-betul. Sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah menurut jumhur ulama, dan sunnah muakkadah terhadap sunnah kifayah. Selama hari ini yang kita tahu fardu kifayah. Kewajiban itu ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu tak boleh orang tak buat, setiap orang wajib. Contoh solat itu fardu ain. Tak boleh, Ustaz, mana wajib titip solat subuh, Ustaz? Saya tak solat, Ustaz. Tak bisa, tak bisa titip. Dia kalau dia tak solat dia berdosa. Tapi kalau fardu kifayah, contoh tentang solat jenazah, ada satu yang tahu tentang hukum jenazah, maka satu kampung tak berdosa. Tapi konsekuensinya kalau tak ada satu pun yang tahu fardu kifayah, satu kampung tak berdosa. Termasuk dalam solat jamaah ini. Solat jamaah ini sebuah pendapat ulama mengatakan fardu kifayah. Kewajiban sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Apa yang dimaksud fardu kifayah dalam salat berjamaah? Artinya kalau sempat yang di kampung negeri tak ada yang berjamaah, satu kampung besok. Dan kewajiban kifayah dalam salat berjamaah itu harus menyampaikan syiar. Syiar itu menampak orang Islam di situ. Kalau salat subuh misalkan cuma 2 orang, dia mana nampaknya? Tapi kalau berusaha menampak orang Islam itu syiar. Sunnah muakkadah terhadap kifayah kepada mana, Ustaz? Kepada keluarga. Jadi begini, Bu. Misalkan dalam rumah tangga itu ada 2 suami istri, sepasang suami istri, anaknya 7. Ini namanya keluarga. Pernikahan itu. Ketika satu saja yang mendaftar kurban, tahun ini ayah saya yang daftar, maka yang lain itu jatuh ke makruhan. Tahu tak, Ustaz? Karena kurban itu sunnah. Tapi kalau seandainya warga itu mampu berkurban, tapi satu pun tak ada didaftarkan berkurban, apa hukumnya? Satu warga itu kena makruh. Saya ulangi lagi, sunnah muakkadah terhadap kifayah. Satu orang dalam keluarga itu didaftarkan berkorban, maka yang lain, ayah, mak, yang lain itu tidak lagi makruh. Tapi kalau satu keluarga itu mampu dia, tapi tak ada satu pun daftar, dia tidak jatuh berharap. Kenapa tak jatuh berharap? Karena hukum dasar korban sunnah. Maka ketika dia tidak berkorban satu pun dari keluarganya, padahal dia mampu untuk berkorban, satu keluarga semua makruh semuanya. Apa itu makruh? Makruh itu kalau dibuat, kalau ditinggalkan dapat, kalau dikerjakan tak apa-apa. Balikan ke sunnah dikerjakan
dapat pahala. Ditinggalkan tak berdosa. Sebenarnya makhluk kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tak rugi. Sama seperti ini itu mandi sunnah Jumat itu bukan sunnah. Jadi kalau tak ada uzur sangat sunnahkan sekali mandi di hari Jumat. Mandi Jumat itu mulainya setelah waktu subuh. Habis sholat subuh menjelang khotib naik Quran, situlah batas sunnah mandi Jumat. Kalau mandi Aidul Adha, mandi hari raya Aidul Adha dan Aidul Fitri, itu batas mandinya mulai dari tengah malam sampai subuh sebelum khotib naik Quran. Jadi kalau kita mandi Aidul Fitri Ustaz jam 10, sunnah lagi tak? Sunnah lagi tak? Habis tarawih. Kalau malam menurut hitungan Hijriah itu belum tentu jam 12. Bisa jadi jam 11 dan tengah malam. Apa itu? Karena malamnya perhitungan Hijriah itu mulai tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar. Kalau itu kan mengenai malam kan pokoknya sampai tenggelam dunia ini tak bangun siang. Enggak. Kalau seandainya malam berjalan cepat, tentu subuhnya begitu cepat. Kalilah dari maghrib ke subuh berapa jam? Kalau 10 jam, bagi dua ada. Tapi jam bisa jadi jam 11 setengah dan tengah malam. Jangan menunggu jam 12 teng, belum tentu lagi. Jadi sunnah muakkadah terhadap kifayah ini menjelaskan terhadap kesalahan paham masyarakat. Ada sebagian mengatakan bahawa satu orang berkorban itu sudah membawa katanya berpendapat satu ekor kambing bisa masuk keluarga semua, tapi tetap satu harus. Misalkan lembu kan harus paling banyak orang dalam anggota satu ekor lembu itu 7 orang. Maka ini bisa masuk semua keluarga ini, bukan itu. Maksudnya diwakilkan oleh satu keluarga karena kesunahan muakkadahnya kifayah terhadap apa? Terhadap keluarga. Jika satu sudah berkorban, maka terwakili hilanglah kemakruhan di rumah tangga itu tadi. Ustaz, dia ni tak ada keluarga Ustaz, sebatang diri. Ada tak orang? Tak ada rumahnya, tak ada ayahnya, tak ada anaknya, tak ada isteri. Dia seorang. Ada? Maka berubah hukum tadi tidak jadi sunnah muakkadah kifayah, tapi sunnah muakkadah ainiyah. Kamu ada tak keluarga, berarti dia wajib kamu. Faham tak? Kalau dia keluarga itu tentu kan banyak ni, ayah, mak. Maka dalam keluarga ini tadi satu orang yang ikut kurban tahun ini, maka yang lain tadi tak termakruh karena sudah terwakili. Nah sekarang ada orang yang tak ada keluarga, dia hidup seorang, maka dia seorang menjadi sunnah berkorban. Kalau dia tidak berkorban, dia berdosa sendiri. Apa sendiri nanti saya bukan, karena dia tak ada keluarga. Udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada hari raya. Kecuali kurban ini akan menjadi wajib kalau sudah dinazarkan. Akikah itu sunnah, tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, kalau dinazarkan wajib. Apa itu nazar? Ikrarnya seorang mukmin berjanji di hadapan Allah, disebut ikrar tersebut kepada amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, aku kalau nanti lulus anak saya pegawai, kalau saya berkorban, maka korban itu hukumnya wajib. Kalau binatang korban atau akikah, kalau sudah dinazarkan, ia menazarkan haram makan, wajib disedekahkan semua. Jadi catatan penting juga. Kalau hukum korban ini adalah korban biasa, tak nazar, maka boleh harus sepertiga dari korban itu untuk bagi orang yang berkorban. Kenapa? Karena korbannya sunnah. Tapi kalau sudah dinazarkan, haram dia memakan dari korbannya. Karena ada sebutkan apa? Orang akikah itu tak boleh mungkin lagi akikah itu. Kalau akikah sedekahkan
dia bagi yang akikah untuk dinazarkan. Kalau dia yang tak menazarkan boleh dia pakai. Karena kalau dah nazar itu hukumnya diwajib. Syaratnya nazar ini harus kepada yang sunnah. Jangan pada wajib. Saya kalau sehat saya solat zuhur nanti tanpa nazar pun dah wajib dah zuhur. Faham tak? Ada orang kadang-kadang itu orang macam terlayu. Tak yang wajib loh. Yang tahan hamil mati dia tak selangkah di nazar dia. Berlangkah pula. Pergi ke gam dia mulai. Ya Ustaz saya tahu resikonya. Tak wajib loh nanti nak resikonya tu. Kerana resikonya tak ada hukum di situ. Padat dan orang mati dia tak tahu resikonya depan rumah dia. Yang wajib aja tidak boleh kita menazar. Yang nazar itu ada yang sunnah, yang ubah. Tak boleh yang apa, yang haram apa lagi. Kan ada nazar yang tak boleh. Bahaya kalau dapat dia tunggu baru dia tak boleh kita pun jangan tunggu. Itu nazar yang tak boleh ditunaikan, kita tak jadi nazar dia. Nazar itu kepada hal yang sunnah. Kapan itu kesunnahan? Itulah kurban itu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dari hari tasyrik tanggal 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Mulai maksudnya kapan? Tenggelamnya matahari. Itu maksudnya. Ini nak saya jelaskan dulu. Karena tahun itu kata-kata banyak berkait. Hukum itu berlaku kepada daerah masing-masing. Hukum Arafah, puasa Arafah maupun kurban itu dilihat dari tanggal, bukan dilihat di Mekah. Mekah punya hisab sendiri, Mekah punya ru'yah sendiri, Indonesia punya ru'yah sendiri. Yang menyunahkan kita berkurban tanggal, bukan tempat. Paham? Contoh, di Mekah membuat ru'yah hari Senin 10 Zulhijjah. Itu membuat ru'yah, tapi hari Senin belum nampak lagi bulan. Maka ikut Indonesia, jangan ikut Mekah. Contoh sekarang ni waktu kita solat subuh, Mekah solat subuh tu belum. Maka jangan ikut Mekah, ikut solat sini. Jangan pula tunggu Mekah. Itu Mekah belum azan lagi Ustaz. Saya nak ikut Mekah je lah. Tak boleh. Faham tak awal? Siap tu solat duha tu. Karena yang menjadikan tempat itu daerah itu yang punya hukum. Maka ada sebagai pertanyaan. Saya tengok di Masjid An-Nur penyampaian Syekh Hamid Al-Azhari. Ada beberapa hari di bawah di YTWU Yayasan Wakaf Umat Binaan Ustaz Muhammad. Semalam itu Syekh ini membuat daurah di Masjid An-Nur kaifa taqarrab ila Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu itu ada ketua alumni Azhar Ustaz Muhammad Jais. Dia bertanya kepada Syekh, ya Syekh, عندي سؤال يتقرر بظاهر أن الإندونيسي يعيد في عيد الأضحى مرتين، إما الخميس وإما الجمعة. كيف هذا يا شيخ؟ Orang Indonesia ini hanya jadi 2 hari saja, kadang Kamis, kadang Jumat. Apa kata Syekh itu? Kalau masalah yang ada di Indonesia, jangan tanya kepada saya asing. Saya tak tahu, tanya ulama Indonesia. Kalau saya ditanya mana bagus solat hari Jumat, mana solat Kamis, kata saya tidak inklusif, tak mau dia. Jadi kata saya tadi, kalau saya sendiri, kalau ditanya mana elok solat hari Jumat, mana elok solat hari Kamis, kata saya lebih baik tak solat. Nah begitu saya, karena solat Idul Adha itu hukumnya apa solat Idul? Sunnah. Kalau kita jalankan kemudian memperpecah belahkan umat, memperpecah belah umat, hukumnya haram. Tapi kita usah bela. Faham? Solat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Gara-gara sunnah bukan lagi dong. Lebih benar lagi. Artinya apa? Perbedaan dalam itu tak jadi masalah. Selagi kita memiliki dalil untuk menetapinya. Sekarang kan mudah nyalakan ini, nyalakan ini. Yang sekarang apa? Masalah sunnah. Untuk tak boleh. Kamu cakap buat masjid dulu ini, nampak? Jadi itu tak boleh dijadikan apa? Kalau ada orang yang tak semayang ini langsung kemarahan. Jadi apa? Setiap daerah itu punya hukum sendiri. Dalam Quran Al-Syarif, taghyirul ahkam bitaghyiril makan wa zaman. Hukum
hukum itu bisa berubah tergantung tempat dan kondisi. Jadi kalau seandainya Indonesia besok menetapkan kalau kita ikut pakai rupiah, kalau kita mau beri pakai hisab, itu tergantung kita. Kalau seandainya Indonesia 10 Zulhijjah dengan Selasa, Mekah misalkan hari Senin, ibu ikut Mekah, ikut Indonesia. Contohlah, Bapak di Jakarta itu kalau buku bulan puasa cepat. Jam 6 pulang itu dah azan juga di Jakarta. Balik ke Bangladesh, jangan buku pakai waktu Jakarta lagi. Tiba-tiba dia berdoa asal di TV Allah langsung minum. Itu kan asal Jakarta. Kan sama dengan Jakarta kan Indonesia juga. Tak boleh. Bangladesh ikut waktu. Bangladesh mampu waktu di Satya itu. Bangladesh dan sekitarnya, bahkan Rohil sekitarnya ikut tempat itu. Seperti ini. Artinya kita ada belajar, kita dah belajar hidup apabila tak tahu sebuah hukum susah itu. Tapi kalau sudah tahu ilmu mudah. Nah, kemarin ada saya bertanya lebih lupa, ibu ketika halangan, kemudian boleh tak potong buku? Tak boleh Ustaz. Jadi kalau saya potong, Ustaz boleh Ustaz dimandikan buku Ustaz. Kan aja. Kalau sempat halang apa namanya nifas darah setelah melahirkan itu paling lama 60 hari, standarnya 40 hari. 40 hari berhadas dosa, tak potong buku, jadi hantu dia. Kan aja. Orang jauh pun boleh bersantai-santai, tak ramai-ramai, kan tak musuh apa. Kata orang dulu aku kata maknya dibuat, kita tak hukum lah. Kalau seandainya nanti anak-anak jangan mandi, jangan keramas kepada orang, tak boleh. Saya mau fikir, mana ada hukum tak boleh orang lain ikut keramas? Boleh. Rambut yang sudah kumpul itu selesai. Buku yang sudah dipotong tak ada hukum lagi, tak perlu dibasahkan lagi. Kan mudah jadi hidup. Kalau tak tahu kan, ayo kutip, celah-celah kutip apa hukum kan ada loh. Ada lagi ibu ngadu saya setiap waktu solat mandi. Aku mandi setiap waktu solat saya darah terus. Ini kan ada darah istihadah, darah penyakit kita lagi mandi loh. Seperti itu tidak solat. Saya tidak setiap solat saya mandi terus. Setiap hari mandi wajib. Ada jadi kan. Tapi kalau dah tahu hukumnya, itu menjalani ibadah itu yakin lah. Ini tak yakin. Ini boleh, ini tahu. Tak pernah belajar itu cuma semua orang ini. Jadi kita harus belajar begini. Kemudian dalilnya fasalli li rabbika wanhar. Jadi tak boleh kalau seandainya itu lewat dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 dia kurban tanggal 14. Maka kurbannya berubah jadi sedekah biasa saja, bukan kurban kami. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang udhiyah yang sangat banyak lagi, kalau masalah hadis itu banyak. Sedangkan menurut Imam Walifah radhiyallahu anhu kurban itu hukumnya wajib, namun perlu diperhatikan bahwa dalam mazhab Hanafi wajib itu berbeda dengan fardu. Dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah yang maksud salah satu sunnah yang dikuatkan alal kifayah dalam satu keluarga, yakni jika dalam satu keluarga terdiri dari banyak anggota keluarga, jika dalam sebuah keluarga terdapat lebih dari satu orang, maka jika satu di antara mereka telah berkorban, maka hukumnya jatuhlah kemakruhan terhadap keluarga tersebut. Pada masalah di atas yang mendapat pahala udhiyah siapa? Jadi pertanyaan, siapa yang mendapat pahala korban? Tentu yang didaftarkan. Jika seorang sendirian dalam keluarganya, maka berkorban baginya adalah sunnah aini, yakni jika dia tidak berkorban, maka dia terjatuh kepada makruh. Perhatikan. Jadi dalam bab fikih itu, dalam kitab Arab Al-Ahyu, perhatikan itu disebut dengan syahdan. Kalau dalam kitab-kitab lain disebut tanbih. Tengok ada yang penting. Penjelasan di atas tidak berarti bahwa menyembelih satu kambing bisa di atas namakan untuk seluruh anggota keluarga, sebagaimana dipahami sebagian orang masyarakat. Saya ulangi boleh? Penjelasan di atas yang saya jelaskan tadi tidak berarti bahwa menyembelih satu ekor kambing bisa di atas namakan seluruh
sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Tapi maksudnya hukum makruh telah gugur jika salah satu dari anggota keluarga telah berkorban dengan menyembelih satu ekor kambing. Hukum sunnah dalam kurban adalah bagi orang yang muslim, merdeka, mampu. Apa maksud mampu dalam kurban itu? Satu, dia memiliki makan minum selama 3 hari di masa hari tasyrik. Hari pertama ada nasi makan lauk, kedua ada 3. Kalau seandainya dia di hari raya itu tak ada makan, maka dia tak kuat, tak sunnah untuk kurban. Tapi Bapak Ibu, kalau kita cari orang sekarang yang dia hanya dapat makan hari raya itu tak ada, rata-rata makan. Jangan untuk 3 hari, sebulan ada stok juga. Berarti apa namanya? Tidak ada yang namanya tak mampu lagi. Salah ya. Berbeza tidak, karena hukumnya sunnah. Tapi kan dianjurkan sunnah makanan itu sunnah yang dikeluarkan. Kalau untuk pakaian ada satu musim, karena daerah Timur Tengah itu punya musim, ada musim dingin, ada musim panas. Ada baju dia untuk selama satu musim, ada lebih, maka dia tidak termasuk mampu. Makan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari selama hari kasih ada, maka dia sudah kategori mampu. Tempat tinggal dia ada satu musim, maka dia sudah dikategorikan mampu. Seorang dikatakan mampu berkorban apabila dia memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokok terhadap makan, terhadap keluarga dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malamnya, kebutuhan terhadap pakaian dalam satu musim, kebutuhan terhadap tempat tinggal yang dia keluarkan dan keluarga yang membutuhkan. Kesunahan berkorban berlaku ketika seorang berada di rumah atau dalam perjalanan. Jadi ini kurban ini tak sama seperti solat. Kalau solat ketika kita musafir, hukum solat ini bisa ringan sedikit, namanya jamak dan kosong. Nah, kalau kita berkorban berlaku baik orang mungkin maupun orang musafir. Contoh solat berjamaah itu Bapak Ibu, kalau ada orang musafir maka dia tidak sunnah wakadah untuk solat jamaah dan itu musafir. Tapi kalau berkorban baik dia musafir, baik dia mungkin, hukum korban tidak berubah, sunnah wakadah juga. Jadi saya tak boleh tak sunnah asal korban, tidak sunnah juga. Karena Rasulullah SAW berkorban untuk istri-istrinya ketika beliau berada di perjalanan Mina. Dimakruhkan bagi orang yang mampu untuk berkorban, tapi tidak orang yang hendak berkorban. Nah, di sini ada orang yang hendak berkorban. Orang yang hendak berkorban berarti namanya dari terdaftar. Maka disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut pada 10 pertama Zulhijjah. Berarti masuk 1 Zulhijjah, kalau nak potong kuku potong sebelum tanggal 1. Karena setelah tanggal 1 sampai tanggal 10 disunnahkan untuk tidak memotong. Ingat sekali lagi, berarti kalau ada orang memotong kuku di tanggal 1, yang kurban di tanggal 1 sampai tanggal 10, apa hukumnya? Makruh. Kenapa dimakruh? Karena hukum tidak memotongnya. Karena hukum tak memotongnya hukumnya sunnah. Jangan orang yang potong kuku tanggal 1 10 itu haram. Jangan. Kalau haram berarti potong kuku, tidak potong kukunya wajib. Paham tak boleh? Jadi kalau perintahnya sunnah, meninggalkannya jadi makruh. Kalau perintahnya wajib, meninggalkannya haram. Sekarang tidak potong kuku itu hukumnya sunnah. Berarti kalau ada yang memotongnya makruh. Jangan bagi yang kurban, yang tak kurban potongan. Tapi jangan tangan dipotong, kukunya dipotong. Memotong kuku dan rambut tidak diharamkan sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, tetapi makruh sebagaimana dijelaskan di atas. Disunahkan bagi orang yang berkorban untuk menyembelih sendiri binatang kurban. Jadi itu kalau ibu korban kambing, bapak yang potong kambing itu sendiri, itu yang lebih baik. Ustaz, saya bukan mengalah pensan.
Kalau ini saya terpantai dan kalau ini saya tak bisa di udara. Di udara kita dari tumpang kita. Maka macam mana? Boleh dua kita berbagi. Jika laki-laki, jika perempuan, ini tidak. Di sini disebutkan disunahkan bagi orang yang berkorban untuk menyembelih sendiri binatang korbannya. Ini jika dia laki-laki dan mampu menyembelih sesuai ketentuan syarak. Mampu di sini artinya dia tahu untuk menyembelih. Baju ini, ketentuannya ini, putus batang ini sampai sini, itu syariat tu. Waktu kita sekarang nak berbeli ayam kan takut tahu. Ini orang yang menyembelih pada bismillah tidak. Dah satu ialah bismillah. Sekarang batang ini putus nak orang yang ditentukan dalam syariat. Yang ketiga, matinya harus bersembelih. Contoh bukan menyembelih ayam. Begitu sulit tegak oleh ayam. Betul pernah aku dia termasuk dah ayam kita dalam tinggi. Mati dia. Ini mati tak dikasih. Apa? Sakit. Sakit tak? Nak masalahnya ayam ni mati yang sembelih atau mati lepas? Tak tahu ni. Di sini tak jelas sebenarnya. Sama macam ayam mati gelanggu, boleh tak kita makan? Bangkai itu, jadi bangkai itu sesuatu yang sedap pun bangkai. Orang yang pun bangkai yang busuk, yang mudah berlari, tidak. Orang binatang yang tak disembelih dengan syarat pun boleh bangkai, sekalipun boleh lemak. Nah, maka tadi mak memakai bangkai pun boleh. Kenapa dia harus dipakai? Karena disembelih pertama, makanya waktu itu kalau kita disembelih di kawan Cina, orang tak salah orang sana dia boleh. Kalau orang kafir, hukum sembelihnya tak sah. Walaupun dah bismillah, lalu berlaku. Pasti dah bismillah ya. Aku pun orang takut pakai motor ni. Islam kalau Ustaz. Islam, betul Islam boleh. Berarti orang Islam. Iya. Hah? Mana ni? Ustaz cakap tadi kalau iya bukan orang Islam aja orang. Orang yang tak Islam, maka salah Islam. Ini penting orang itu. Sekarang lah, belum lagi mati aja belum dimasuk ke dalam tempat yang padat. Saya mati ya. Bermati kan? Seranjang harus saya dulu. Tak boleh baju lagi. Ada. Binatang itu busuk ada tu. Tak boleh asap pisau di depan binatang. Ibu ada dapat video, saya dapat video di Muslim apa itu. Orang menyembelih dan ditutup mata dia. Awak mesti penuh menyembelih mampu saja. Jaga perasaan binatang. Kalau perasaan binatang jadi Islam jago, apalagi perasaan nasi ini tak. Islam ni pun ya Allah, hukum dia kalau didalami dahsyat. Tak boleh menyembelih binatang tadi di depan kawan ini. Ini sini sebelum anda betul tengok mati lagi dia dalam dunia. Satu lagi pisau ada tajam. Ini kalau Ustaz ni ayat berlaku bagus dah. Pisau. Oh tak apa yang kau jaga. Apa kata ayat ni beli ini pisau tu boleh apa kan? Aduh dah. Jadi hukumnya banyak. Jadi dia harus faham tentang hukum membeli binatang kurban. Sedangkan bagi seorang perempuan maka yang sunnah dia mewakilkan. Kalau kita yang kurban disunahkan orang yang untuk meskipun seorang tidak menyembelih kurbannya sendiri, disunahkan baginya ada. Pertama kita menyembelihkan. Tak bisa kita menyembelihkan, boleh kita wakilkan. Kalau kita laki-laki mampu, kita menyembelih. Tak bisa kita menyembelih, setidaknya menyaksikan ketika binatang kurban itu disembelih. Maknanya ketika nak kurban dipanggil pakai mek. Daftar nama sapi yang satu. Daftar nama sapi ya, bukan orangnya itu bukan orang sapi, tapi ada daftar sapi. Ini orangnya dipanggil. Dan sebelum binatang itu kurban, tengoklah binatang kurban itu. Kuku yang tak kita potong tadi, rambut yang tak potong tadi menjadi saksi di akhirat untuk membela kita. Itu gunanya. Jadi kalau kita ikutkan makanya kurban itu bapak saya hanya baru di negeri kita baru kurban di negeri kita ada kita bisa menyaksikan. Seperti itu bapak ibu.
Lanjut lagi. Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yunzilu fiha al-jismu min ad-dhani wa al-thana min al-khubz wa al-thana min al-ibli wa al-thana min al-baqar wa tunzilu al-bidnatu an sab'ati wal baqarati an sab'ati wa sya' an wahid. Dan mencukupi dalam kurban domba yang berukur 1 tahun, kambing kacang. Kacang kan tahu? Kambing Jawa yang kecil yang berumur 2 tahun, unta paling sedikit umurnya 5 tahun, dan sapi berumur 2 tahun untuk mencukupi untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, dan kambing untuk 1 orang. Penjelasannya, binatang kurban harus berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Maka tak sah berkurban dengan ayam. Kerbau itu sejenis dengan sapi. Ada binatang. Jadi ini Pak menjelaskan dalam kurban ini sama seperti itu zakat. Zakat itu adalah Tuhan menjelaskan harta yang dizakat ini tidak setiap aku harta pun setiap uang zakat. Tapi sebenarnya kenapa tak mau zakat sampai tak ada dalam Al-Quran tadi. Karena ini bukan masalah kuat dan tak kuat. Ada tak dalilnya dalam fikih? Ada tak nas yang jelas menjelaskan? Rata-rata kan fikih ketentuan yang menjelaskan itu. Kalau ulama salah ada. Walikuli dalam firman Allah SWT ayatnya, dan setiap umat telah kami syariatkan untuk berkorban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak dan bersekutu Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena Dia berserah diri kepadanya. Berikut ini ketentuan binatang ternak yang mencukupi. 1. Domba kipas yang berumur 1 tahun lebih atau yang sudah tanggal gigi depannya powel. Ya, jadi ini untuk pedagang harus jujur. Makanya selain mengadui dengan umur yang ada tanda dia. Kalau seandainya domba tadi tanggal gigi powel. Kemudian kambing kacang yang berumur 2 tahun lebih. Berarti kalau ada yang berkorban tak sampai umur binatang 2 tahun, maka tak sah untuk dijadikan korban. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan tak tahu nih sampai tidak. Maka bolehlah kepada pedagang kambing yang sikoh orangnya, yang betul-betul dipercaya, bukan untuk keuntungan aja dia. Kemudian untuk unta yang berumur lebih dari 2 tahun, 5 tahun, atau namanya lebih. Sapi yang berumur lebih dari 2 tahun, kurban berupa kambing hanya mencukupi untuk 1 orang. Kurban berupa unta atau sapi mencukupi untuk 7 orang. Maka lebih dari 7 orang tak boleh. Hadis dari Rasulullah Jabir yang artinya telah berkurban bersama Rasulullah SAW, kemudian seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Catatan penting, ini yang kita buat. Binatang kurban yang paling utama. Jadi kalau paling utama itu afdal atau tak afdal, bukan sah atau tak sah. Binatang kurban yang paling utama, ini bagi untuk orang-orang yang tidak kurban, kalau bisa cari di binatang kurban ini, adalah unta. Apabila ada unta di sini, mampu saja ini unta. Ada kan? Apabila dilihat dari sisi kenapa unta lebih bagus? Karena bahannya tegap, dagingnya banyak. Jika unta tak ada dan daging dilihat afdal untuk unta apabila dilihat dari isi banyak daging, dan kambing apabila kambing itu termasuk yang utama kan? Kenapa? Karena dilihat dari sisi lezatnya daging. Nah saya tak tanya dulu, kalau saya kambing mau mencari tebu? Kambing, Allah, yang orang, tapi banyaknya di sini kambing lah. Berkorban dengan 7 kambing, dan berkorban dengan 7 kambing. Mereka berkorban dengan 7 kambing, berapa orang yang berkorban? 7. Maka itu lebih utama daripada bergabung dengan orang lain dalam 1 ekor sapi. Tapi banyak orang tak ada korban kambing. Iya kan? Mana? Ada. Kalau kita ikut 1 orang, bawa 27, tapi sekut lewat dari 27. Tergantung mesin. Tergantung kenal tak kenal. Kalau kenal bisa berikut ke 2,5 dapat. Tapi kalau saya tengok, kalau
ada di Indonesia hamil, artinya bukan karena itu, karena tak ada daging sikit. Nah sekarang kalau 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi baru banyak lagi. Mungkin sapi lagi ya. Nah, artinya ini yang terbaik. Ya, menyembelih binatang ternak yang gemuk lebih baik daripada menyembelih binatang yang kurus. Berarti cari yang maksudnya kan gemuknya ada lain sih. Betul yang sok. Berbeban. Ini artinya bukan sah-sah ya, yang elok dicari binatang. Menyembelih binatang ternak yang gemuk lebih baik daripada menyembelih binatang ternak yang kurus. Menyembelih binatang ternak dengan warna putih itu lebih diutamakan daripada warna lain. Warna putih. Jadi kalau beli kambing yang warna putih. Karena hitam sah dan sah, tapi lebih elok yang putih. Binatang yang dapat menjadi korban adalah jantan maupun betina. Namun yang paling afdal jantan. Berarti pengorban yang betina lebih halal. Pengorban dengan binatang, ada orang hari ini paham katanya pengorban dengan binatang yang betina katanya tak boleh, ada. Ternyata boleh, tapi yang afdal kan. Makin Pak kita kalau ngaji kita tahu mana yang boleh, mana tidak, mana yang afdal, mana tidak. Jangan nanti sebenarnya dalam kitab menyebutkan afdal dan tak afdal, tapi langsung diharap dalam itu. Contoh macam hukum putih lah, hukum putih kan benar. Berarti yang memotong jadi hukumnya makruh. Hari wajibnya orang yang memotong buku nanti haram nih. Kan perbuatan berilmu nih. Ya, kenapa? Karena masih banyak jantan. Sekarang ada yang tak ada dan tak ada semua, tak mungkin pula. Ini kita mengetahui afdal atau tak afdal. Ada orang sampai saking paham mengatakan binatang dengan binatang Rasulullah yang ini tak sahana. Sampai kita hakikah nanti juga di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Dia ada beberapa statement untuk nanti bagian dengan binatang yang tak boleh dikorbankan. Kali ini tadi kan makna korban dengan binatang yang dianjurkan yang untuk dikorbankan. Sampai sini dulu. Kita tutup sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di bab selanjutnya 4 macam tidak boleh, tidak sah untuk dikorbankan. Ada 4 macam binatang yang tak boleh dikorbankan. Baru nanti bab sah atau tak sah. Yang itu bab afdal atau tak afdal. Setelah itu nanti baru tentang dicukupi berkorban dengan binatang yang menyimpang. Ini cacat-cacat nanti dibahas juga di sini. Kemudian waktu penyembelihan dan cara bagi. Dia lumayan panjang. Tentang boleh tak orang kurban memakan dari kurbannya, laku bagian orang kurban, laku itu bagian kecil. Terakhir untuk sementara itu aja dulu makna kurban, hukum kurban sama binatang yang afdal untuk dikurbankan. Paling cukup di sini. Bagi ada pertanyaan itu silakan. Ya. Tentang ini wajib dan wajib apa itu beda. Ini wajib mewajibkan kurban, tidak mengkandungkan. Allah alam tak pulang dari tadi persiapkan jawabannya juga. Apakah beda fardu dengan wajib? Nanti saya cari jawabannya. Yang lain tu? Yang menyaksikan tadi itu Pak. Menyaksikan bukan berkorban. Kita yang berkorban itu yang kita lakukan jumlah atau diajukan aja.
Jadi kalau dalam berpikir itu bab dianjurkan dalam bahasa Arabnya istihaban syadida, dianjurkan, maka dianjurkan hukum sunnah. Sunnah di dalam sunnah. Macam tadi akikah untuk anak laki-laki sunnahnya berapa? 2. Maka itulah sunnah hukum akikah. Maka ketika hukum akikah sunnah, kriteria dalam sunnah itu ada sunnah lagi. Itu yang disebut sunnah di dalam sunnah. Binatang kurban tadi sekian sunnahnya kan. Hukum kurban itu kan sunnah. Kriteria yang Abdul yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian sunnah yang di dalam sunnah untuk menyempurnakan ibadah kita. Seperti dalam sholat sunnah kan, sunnah dalam hal ibadah tadi yang itu buat sunnah. Kalau bisa sempurna, jangan tinggal pada sunnah. Kalau bisa diusahakan. Jadi sunnah ada definisinya. Kalau bisa dibuat, buatlah. Tapi ketika tak mampu buat, jangan mendosakan orang. Contoh seperti ini, dipotong kuku itu. Kalau bisa jangan potong. Tapi kalau memang tak bisa harus dipotong, jangan diharamkan. Karena sunnah tadi, makanya saya sebutkan tadi, sunnah dalam wajib tolong yang disamakan. 1000 amal sunnah tak bisa mengganti posisi satu yang wajib. Makanya kaidah dalam para ulama, man saghalahu al-fadlu 'anil nafil fa huwa maghrur fa huwa ma'dzur, wa man saghalahu an-naflu 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang menyibukkan dirinya pada wajib karena sibuk dengan wajib, tak sempat yang sunnah, maka orang ini dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang menyibukkan yang dengan sunnah tapi mengabaikan yang wajib, orang ini tertipu. Maka ahli sunnah wal jamaah mengusahakan tidak meninggalkan yang wajib dan mengusahakan amal sunnah sehingga amalannya sempurna. Itu ahli sunnah wal jamaah. Karena hari ini ada yang mendahulukan sunnah, solat duha, solat zuhur tak sunnah. Hari ini banyak tak solat Aidil Adha tak hukumnya? Sunnah zuhur tak solat dan juga. Betul lah, memang kalau saya sebutkan duha dengan zuhur memang agak lucu kan, tapi banyak tak orang solat tarawih penuh masjid, solat maghrib. Padahal selalu hukumnya bukan kita mengabaikan sunnah, kalau kita harus sunnah tu. Tapi banyak orang tertipu hari ini. Saya kadang-kadang tahu orang mengatakan, Ustaz, aku amalan baca ni Ustaz, zikir ni Ustaz. Ibu solat tinggal dulu. Kalau tinggal tak solat dulu, kenapa zikir? Solat dulu. Seperti itu baik. Jadi sunnah di dalam sunnah. Jadi yang saya sebutkan kalau bisa dibuat, tapi ketika tak mampu, tak masalah. Begitu juga makruh kalau bisa berusaha untuk meninggalkannya. Seperti itu, baik. Lewat. Ustaz, sapi itu kan ada tahu Ustaz. Iya. Iya. Orang mengatakan bahwa sapi yang tak bertanduk itu tak boleh berkurban. Itu yang kedua bisa menambahkan kesimpulan masalah kurban ini. Maaf ini saya jatuh untuk menangani tentang ini. Jadi maaf ini kita ini kadang-kadang dalam penumpangan sapi itu sangat menyakitkan bagi sapi itu. Karena maaf itu salah sebenarnya, salah dalam cara pengembangan itu. Dan banyak juga dari jemaah kita ini yang tahu cara pengembangan yang baik dan benar. Pertama nanti kalau cara pengembangan itu tak baik dan sapi itu teraniaya itu, dan itu tak sedap itu bisa itu hasil jadi dia stres. Jadi dari itu tak sedap. Kemudian kalau juga itu kan ada hak asasi binatang di situ. Harus diberi tirai untuk kemudian karena di istiqomah kita diterapkan semua cara pemilihan yang baik dan benar. Secara sunnah ya. Iya, secara sunnah dikasih tirai antara bersihkan ini pakai ini. Ini maaf di tempat kita ini sapi dipotong sini sudah siap sapi yang nak masuk. Karena tempat ada orang. Kalau sapi jantung sapi ini tak Nanti sapi sedru kan. bagi kawan-kawan kita di sini panitia kurban nanti untuk penumpangan itu janganlah yang azab sapi itu.
kadang-kadang ditarik ini jatuh. Mungkin dia jatuh itu kena kepala mungkin dia nggak bisa, kita nggak tahu aja. Kalau dia pakai teriak mungkin nggak rasa. Ini Pak betul merasa binatang. Jadi saya tanya tadi masalah itu Ustaz, sapi yang bertanduk jadi apa? Karena ada sapi, ras sapi itu udah bertanduk. Jadi Pak, ketentuan binatang kurban tadi bukan tanduknya, tapi umurnya. Tetapi umur itu biasa ditandai oleh sesuatu. Nah, seperti macam tadi, umur 1 tahun kipas berdiri tadi kan. Setelah 1 tahun, tanggal giginya. Tapi belum tentu tanggal gigi, tapi belum. Sedangkan dia sudah 1 tahun, tapi dia tak dapat. Jangan jadi patokan giginya. Akhirnya Ustaz. Ayo, tak apa dia lahir kan. Jangan jadi lahir kan 6 tahun dia. Jadi harus fokus. Jadi ketika ada tanduknya belum cukup, tapi umurnya sudah 3 tahun sudah cukup. Karena umuran patokan boleh itu bukan tanduk, itu hanya tanda untuk mencukupi umur. Ada pun yang menjadi hal pentingnya umur itu sampai atau tidak. Juga ada yang bertanya seperti ini, ada kambing yang memiliki tanduk panjang sampai melengkut apa namanya? Jadi kalau saya dibiarkan akan tertusuk lagi, akhirnya dipotong sengaja. Apa hukumnya? Maka saya tanya dengan Ustaz saya karena ada yang tanya, hukumnya boleh. Yang tak boleh itu yang berpengaruh ke daging, Pak. Sesuatu yang kecacatan. Inti kesimpulan dari hal yang tak boleh itu saya baca, saya pelajari. Satunya, apabila kejadian perbinatang itu mempengaruhi daging yang kita sedar, itu tak boleh. Seperti stres tadi. Tapi saya tak tahu ya apa betul penelitian. Tak tahu apa masalah saya tak tahu itu kan. Kalau masak itu, jadi seperti itu kan. Betul loh kalau saya. Tapi tadi tadi tidak jadi kepala ukur. Yang jadi kepala ukurnya umur. Seperti itu. Jadi terima kasih juga saran untuk kita kan. Dia Pak, Bu, intinya kita tak boleh kasar dengan binatang. Sekalipun binatang itu yang disunahkan untuk membunuh. Contoh lipat. Hal yang binatang yang berpisah sunah kita membunuh Pak. Tapi jangan menyiksa. Kalaulah binatang yang disunahkan untuk membunuhnya, ada aturan yang cara membunuhnya. Satu, kata penjelasan guru kami, tak boleh memutilasi binatang. Dapat nyamuk Pak masih hidup dicabut satu tempat nyamuk begini nyamuk. Satu lagi, kami nyamuk sakit betul tidak nyamuk. Dapat nyamuk masih hidup, mampus itu dicabut sebelah sayap nyamuk itu. Tengok nyamuk itu. Mutilasi. Aduh tahu sekarang. Yang kedua tak boleh membunuh binatang dengan cara membakar kecuali darurat. Ini pangkat umum apa tu? Tupai, Pak tupai disiram minyak benzin pasti berapi, dia gelak-gelak. Macam budak-budak itu kan, dia punya muncul, dimasukin ke lubang mulut katak, dibunuh besar bayar. Itu tak boleh Pak. Ini penyiksaan. Jadi kalau bunuh yang geram gimana Ustaz? Mati. Ini nak ajar penyiksaan. Kalaulah yang sunahkan saja. Makanya itu tadi ada untuk sopan dengan binatang. Karena dia punya perasaan juga. Pergi binatang. Asasi binatang. Jadi seperti itu kalau ada stres, dia memang punya kehendak, tapi benda itu perlu diperhatikan Pak. Makanya harus tajam pisau, menghadapi iklan, memotong. Ini saya belum pandai betul Pak, tapi saya tahu cara. Karena orang yang tahu cara belum tentu bisa. Kenapa? Karena mental. Contoh orang banyak pandai mandikan jenazah, tapi mandikan jenazah takut. Jadi cara menyembelih kambing atau binatang itu tak boleh dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Apa itu Ustaz? Kalau dari atas ke bawah kiasnya membunuh, tapi kalau ke bawah tidak. Itu yang harus betul. Jadi begitu itulah perlu belajar secara sunnah dan menyembelih pisau tajam. Apa yang kita sekolah? Baik, di sini dulu Pak ya.
Insyaallah kita lanjut kepada besok pahami dan kebenaran yang tak boleh dikorbankan. Yang penting harus kita pahami itu nanti karena kalau sempat kita tak ambil pada yang tak sah, kalau kita berkorban dengan yang tak sah nanti bahaya itu. Kita tetap dalam kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.